Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anak berusia 2,5 tahun, korban ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciamas, Bogor, masih mengalami koma di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Korban mengalami pendarahan otak. Diduga tidak terima kalah duel, sekelompok pelajar aniaya pelajar lain menggunakan senjata tajam. Ex-Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Sekelompok pelajar di Kota Bogor ditangkap aparat kepolisian usai menganiaya pelajar lain hingga terluka dan dirawat di rumah sakit. Penganiayaan dipicu salah satu tersangka tidak terima usai kalah berduel dengan korban. Empat pelajar sebuah sekolah di Kota Bogor diringkus aparat reskrim Polresta Bogor Kota usai membacok pelajar lainnya di kawasan Taman Coret-Coret. Mereka ditangkap di sejumlah tempat berbeda setelah melukai korban hingga harus dirawat di rumah sakit. Selain menangkap penganiaya yang masih di bawah umur, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga dipergunakan untuk menganiaya korban. Dari penyidikan sementara, pembacokan dipicu salah satu tersangka yang tidak terima atau dendam usai kalah duel dengan korban. Korban dan salah satu tersangka berduel setelah janjian dan saling ejek di media sosial. Memang yang kedua belah pihak ini janjian melalui IG untuk melakukan duel satu lawan satu. Tetapi yang bersangkutan atau salah satu pihak membawa sajam, yang mana korban ini merupakan yang kalah dari duel. Untuk tindak lanjut dari kepolisian dengan adanya kejadian ini, kita akan melakukan pemeriksaan dan kita akan melakukan proses lebih lanjut terhadap keempat pelaku ini karena polisi mengimbau kepada orang tua dan pihak sekolah untuk mengawasi penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dua pria terduga pembunuh 5 orang dalam satu keluarga yang dikubur dalam satu lubang di Indramayu, Jawa Barat diringkus polisi. Keduanya sempat kabur ke Jawa Tengah. Upaya pengungkapan kasus pembunuhan yang menewaskan 5 orang, satu keluarga menemui titik terang. Polisi tangkap 2 pria terduga pelaku pembunuhan sadis tersebut. Keduanya ditangkap di kawasan Kedokan Bunder, Indramayu, Senin dini hari. Menurut polisi, kedua pelaku dan salah satu korban pernah bekerja sama di sebuah bank. Kini penyidik masih periksa para terduga pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan. Petugas juga dalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Tadi pagi jam 3 pagi, kami mengamankan 2 orang diduga pelaku pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia satu keluarga. Dapat kami amankan di Kedokan Bunder tadi pagi jam 3. Jadi untuk jumlah pelakunya yang berhasil kami amankan ada 2, sedang kita dalami terkait modus dan juga motifnya. Kemudian nanti untuk modus dan motifnya setelah kami lakukan pemeriksaan akan kami sampaikan lebih lanjut pada saat rilis. Sempat kabur atau gimana 2 orang? Pelaku sempat kabur, jadi sempat kabur ke arah Jawa Tengah, namun kemudian kembali lagi ke Indramayu karena mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa dalam pelarian itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Indramayu. Peristiwa tragis yang menimpa 5 orang sekeluarga terungkap Selasa 2 September lalu. Warga pun geger mendapati kelimanya dikubur dalam satu lubang di belakang rumah pribadi mereka di Kelurahan Paoman, Indramayu. Kelimanya adalah Sahroni, lansia berusia 75 tahun, dan putranya yang pernah bekerja di bank, lalu menantu serta 2 cucunya. Kelima jasad dikebumikan di TPU Sindang usai menjalani proses autopsi. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu.
Polda Jawa Barat memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat terhadap sejumlah anggota kepolisian yang terluka saat mengamankan aksi unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 lalu. Saya minta Pak Karo SDM untuk segera Bertempat di lapangan Mapolda Jabar, sebanyak 4 orang anggota yang mengalami luka serius mendapatkan kenaikan pangkat. Hal ini merupakan penghargaan atas dedikasi anggota dalam melayani masyarakat saat sedang bertugas. Tercatat ada 81 anggota Polda Jawa Barat yang mengalami luka akibat kericuan aksi. Seorang anggota Polres Karawang, Aibtu Sandi Tatia di Koswara, mengalami luka serius akibat lemparan batu saat mengamankan demonstrasi pada 29 Agustus lalu. Bagian tempurung kepalanya retak dan harus jalani operasi di Rumah Sakit Kramat Jati. Senasib dengan Sandi, anggota Polres Indramayu Azul Fakor juga mengalami cedera serius patah pergelangan tangan kanan saat berupaya mengamankan pendemo yang diduga anarkistis. Ia juga mendapat kenaikan pangkat dari Bribda ke Bribtu. Ya, pada saat itu saya sedang berada di gerbang Polres Karawang, sedang pengamanan aksi unjuk rasa. Kemudian tiba-tiba ada bunyi petasan dan lemparan batu, dan akhirnya saya terkena lemparan batu. Langsung saat itu apakah Bapak masih sadar bisa menyelamatkan atau Bapak udah langsung terkena itu langsung Bapak tidak sadarkan diri atau seperti apa? Masih sadar dan dibawa ke masjid waktu itu diobatin dulu. Ya alhamdulillah ada hikmahnya di balik semua kejadian ini. Ya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. dengan dijasari panggilan tugas akan perannya sebagai penjaga aktivitas melindungi masyarakat dan melakukan penegakan hukum mereka mengamankan aksi unjuk rasa. Pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo saat menanggapi sejumlah aksi yang terjadi sepekan lalu. Penduduk kita cukup banyak, tantangan tugas Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Itulah tugas kita. Wali Kota Cirebon periode 2014-2023, Nasruddin Aziz ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gedung sekretariat daerah. Kasus ini merugikan negara hingga 26 miliar rupiah. Wali Kota Cirebon periode 2014 hingga 2023, Nasruddin Aziz, kini harus mengenakan rompi tahanan kejaksaan. Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kasus pembangunan gedung Setda KLTA Cirebon Senin sore. Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan minimal 2 alat bukti terkait keterlibatan ex-wali kota tersebut. 2 alat bukti itu yakni keterangan ahli, dokumen surat hingga rekaman terkait pembangunan gedung Setda. Wali kota 2 periode tersebut diduga berperan memerintahkan tim teknis lapangan serta panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani berita acara penyerahan lapangan. Nasruddin juga diduga memerintahkan penandatanganan berita acara penyerahan pada 19 November 2018. Padahal proyek pembangunan gedung Setda belum selesai hingga Desember 2018. Penetapan tersangka ex-wali kota ini menambah daftar tersangka dalam kasus korupsi pembangunan gedung Setda Kota Cirebon, di mana sebelumnya telah ditetapkan 6 tersangka. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon masih melakukan pengembangan terkait kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Tersangka NA adalah memerintahkan tim teknis kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani berita acara penyerahan lapangan dan berita acara serah terima tanggal 19 November tahun 2018 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, meskipun sampai dengan Desember tahun 2018 pekerjaan tersebut belum selesai. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan 26.520.054.000 rupiah berdasarkan hasil audit dari BPKN. Saat ini ex-wali kota Cirebon tersebut akan menjalani tahanan hingga 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Cirebon. Nasruddin Aziz diancam pasal tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.